Jelaskan nggak sih terkait dari koalisi masyarakat sipil yang berunjuk rasa pada hari ini menolak RKUHP? Iya, terakhir kita melihat pasal yang di-share oleh pemerintah per 30 November, kami masih menemukan banyak sekali pasal-pasal bermasalah. Pasal-pasal yang multi-interpretasi dan bahkan pasal yang kemudian dia menambahkan pidana baru yang sebelumnya bukan tindak pidana. Dan itu tentu di tengah suasana regresi demokrasi, di tengah suasana yang kembali ke otoritarian, ini akan semakin berbahaya. Mengancam orang-orang yang berbeda, mengancam orang-orang yang kritis, mengancam orang-orang yang bergerak untuk demonstrasi. Demikian. Oke. Dari sejumlah pasal itu, apa sih yang menjadi sorotan dari teman-teman koalisi, Mas, yang ibaratnya membahayakan kita di masyarakat kita sipil? Kita menulis terakhir sekitar 11 masalah. Pertama, mengancam masyarakat adat. Dengan pasal living law tersebut, teman-teman aman, teman-teman adat sangat khawatir karena adat yang asalnya independen, adat yang kemudian asalnya mandiri, nggak diatur pemerintah, sekarang mereka mau mengatur, mau dipepekkan. Jadi ini bukan lagi hukum adat, tapi hukum pemerintah ke depan. Dan bagaimana caranya kita belum jelas karena di PP kan. Tapi masyarakat adat pernah khawatir, semakin negara intervensi, semakin negara masuk, maka ekosistem mereka semakin terganggu. Biarkan mereka mandiri, biarkan mereka hidup, biarkan mereka berjalan seperti sekarang. Yang kedua adalah pasal di mana pasal-pasal kolonial yang bahkan oleh MK dibatalkan, sekarang hidup kembali. Misalnya apa? Pasal penghinaan presiden. MK bilang kalau Jokowi sebagai person, sebagai individu merasa terhina martabatnya, ya laporlah sebagai warga negara biasa. Dan dulu SBY mencontohkan ketika ada orang demonstrasi membawa kerbau, dia lapor ke Polda Metro Jaya, datang langsung. Nah kalau kemudian ada pasal ini kembali, sebagai presiden banyak orang yang kemudian merasa terikat, merasa sebagai bawahan. Dan banyak kasus sekarang misalnya aparat sudah bereaksi ketika ada mulai misalnya penghinaan ke presiden. Ada banyak fans, ada banyak follower yang kemudian karena merasa terhina, dia bergerak. Kita ingat bagaimana teman-teman BEM UI ketika memberikan julukan King of the Service, langsung rektorat bekerja. Jadi ada situasi di mana masyarakat secara empiris, dia potensial melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran, negara memfasilitasi, negara memberikan legitimasi. Begitupun pasal misalnya penghinaan kepada lembaga negara dan pemerintah. Itu masih ada juga sekarang, masih dipertahankan. Jadi kalau Bung Karno dulu bermimpi pasal-pasal penghinaan ini dihapus, kalau kita baca ya Indonesia Menggugat, pledoi-nya beliau saat disidangkan di Bandung, kan beliau bermimpi, ini pasal-pasal anti demokrasi. Pasal-pasal yang harusnya secara konstitusi setelah berubah, kita meratifikasi banyak konvensi internasional, harusnya dihapus, dihilangkan. Ini masih dipertahankan. Mereka hanya utak-atik saja soal mekanisme pelaporan pengaduannya saja. Yang ketiga misalnya kita bisa melihat ada pasal yang bahkan mengancam yang baru. 188 misalnya. Kalau dulu ancaman hanya bagi penganut atau pengembang atau yang mengajarkan Marxisme dan Leninisme, sekarang tambahan baru. Paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila. Ini paham apa? Teman-teman anarko yang selama jadi stigma, teman-teman yang misalnya menyerukan bersyariah gitu ya, teman-teman khilafah itu bisa kena dengan pasal ini gitu. Ini kelompok bukan hanya kiri, ya kan, kelompok yang anarko, kelompok-kelompok yang kanan kena semua oleh pasal ini. Apalagi 256 misalnya tentang ancaman bagi orang yang tanpa pemberitahuan melakukan pawai, demonstrasi unjuk rasa. Gini loh, teman-teman supporter itu seringkali mau ke stadion pawai, mengganggu nggak tertiba umum, mengganggu nggak jalan, mengganggu. Terus kalau ada orang yang terasa terganggu gara-gara pawai itu, kena pidana. Teman-teman ojol misalnya, gara-gara kebijakan dadakan dari perusahaan, mereka demonstrasi di hari itu juga atau pemberitahuan dan dianggap kemudian ganggu umum, bisa kena pidana juga. Apalagi teman-teman yang misalnya tergusur, teman-teman jurnalis yang tiba-tiba temannya dapat kekerasan, masa mau nunggu 3 hari demo? Kan pemberitahuan kalau kata undang-undang kemerdekaan 3 hari pemberitahuannya, ya nggak bisa dong, jurnalis langsung demo. Dan demo menarik perhatian pasti seringkali mengganggu umum. Kalau begitu kena ancaman pidana. Apalagi ada hal yang menyangkut ranah private tentang kohabitasi dan pasal zina. Yang berbahaya dari pasal ini bukan hanya ancaman dengan delik aduannya, tetapi sebelumnya dia bukan tindak pidana. Sebelumnya dia itu ya moral biasa. Kalau Anda misalnya punya moral agama, punya moral wilayah, itu dosa ya silakan, itu hubungannya dengan Tuhan Anda. Nah, sekarang tiba-tiba dia urusan pidana. Jadi kejahatan yang baru. Jadi sebuah delik dengan norma kejahatan diatur pidana. Akhirnya apa? Membuat masyarakat menganggap ini sebuah kejahatan yang harus diberantas. Akhirnya apa? Ada legitimasi dari masyarakat buat bergerak. Masyarakat buat melakukan penggerebekan. Ada potensi seperti itu karena di masyarakat bilang, loh kok nggak ada yang mengadukan, nggak ada yang memproses. Ya udah saya gerebek aja. Soal polisi nanti melakukan pemindahan soal nanti, tapi masyarakat sudah kadung tidak suka kan. Jadi hati-hati ketika merumuskan.